terus Daniel 9 lagi ya. Now the 62 weeks anointed one will be cut, akan dibunuh ya. Padahal dia nggak ada salahnya. Nah, itu crucified of Jesus, penyaliban Yesus. Dan orang-orang, ada seorang pangeran lain, yaitu Jenderal Titus. Jenderal Titus itu anaknya Kaisar, ini ya, anaknya Kaisar saat itu. Dia akan menghancurkan, ya akan menghancurkan mereka semua. Ya, dibunuh semua orang Yahudi itu di zamannya Titus. Jadi ini sudah selesai, ya, Titus son of Vespasianus. Jadi nubuatan Daniel sudah dikenapi di masa Yesus dan para rasul, bukan nubuatan untuk antikristus. Tadi nubuatan Daniel 9 tadi maksudnya ya, yang itu jangan untuk akhir zaman lagi. Nah, lihat tanda dari akhir kehancuran bait suci, bait Elohim, ya. Ketika satu, abomination desolation stand in holy ground. Kita tahu bait Elohim pertama sudah dihancurkan oleh Babel. Bait Elohim kedua oleh Roma. Nah, ada bait Elohim ketiga, ya. Ini yang dibuat sekarang, tapi bukan inisiatif dari Tuhan, ya. Nah, tempel ketiga, saudara lihat hari ini di atasnya tempel yang kedua, ada tempel yang ketiga, tapi itu bait Allah, ya, baitullah. Ya, itu baitullah, itu bukan bait Elohim, Yehova Elohim, tapi bait Allahnya orang Israel. Dan ini akan menjadi persengketaan juga, ya. Jadi tempel yang ketiga ini di atasnya bait itu tadi ya, bait Elohim, di atasnya tempel Yahudi, bait Yahudi, di atasnya ini jadi bait Allahnya orang Islam. Nah, Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembunuh pembinasa kecil berdiri di tempat kudus, ya, menurut firman yang disampaikan Daniel, ini sudah digenapi, ya, Jenderal Titus tadi. Makanya ketika Jenderal Titus datang, orang-orang Kristen yang tahu pengikut Yesus, mereka seburu pergi dari saat mereka dianiaya, mereka pergi. Menurut Yosefus, sejarawan Yahudi, Flavius Josephus, tidak ada satu orang Kristen pun saat penghancuran Yerusalem itu yang dibunuh oleh Jenderal Titus. Mereka lolos semua. Tapi orang-orang Yahudi yang lain yang dulu berseru-seru, salibkan dialah darahnya tertanggung atas kami. Mereka semua dan keturunannya banyak disalib, ya, ada banyak sekali disalib di Yerusalem sampai kayunya habis, pohon-pohonnya habis buat nyalib, mereka disalib di tembok Yerusalem. Lihat jika dia ada di padang gurun yang saya lingkarin merah dan dia ada di dalam bilik, ya. Bilik yang di padang gurun itu Ka'bah, ya, Mekah itu, ya. Ka'bah, Mekah. Nih, lihat. Sebelum tahun 1950, inilah bentuknya Mekah. Tadi saya katakan sejak tahun 1400 sampai hari ini, sampai tahun 1924, mereka tuh miskin sekali. Tahun 1930, Amerika datang ke Arab, dan dia kasih teknologi minyak. Baru Arab itu bisa kaya raya. Yang kaya raya di Arab itu bangsawannya. Ya, bangsawannya yang kaya, raja-rajanya yang kaya. Rakyatnya, wah tetap saja susah. Makanya kabur kemari ke Eropa, banyak yang kabur kemari. Negara-negara Arab ini rakyatnya susah semua, makanya kabur kemari. Saudara lihat, mereka dulu padang gurun, bilik di padang gurun, tuh lihat bilik di padang gurun, ya. Sekarang megah sekali kalau lihat Mekah. Nah, tapi dulu enggak. Lihat tanda-tandanya Matius 24, ya, tanda kedatangan Yesus. Matahari menjadi gelap, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit goncang. Tadi semua ya ada dalam Wahyu. Anak manusia datang di atas awan-awan di langit 4-5. Malaikatnya dengan meniup sangkakala dahsyat bunyinya mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ini sangkakala terakhir. Nah, dan dari ujung satu ke ujung lain. Ya. Jadi kedatangan tadi ini satu, matahari, bulan. Enggak percaya lagi. Bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoncang, anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, malaikat meniup trompet, dan dikumpulkan kita semua, ya. Yang di 1 Korintus 15, kita yang masih hidup
yang sudah mati dibangkitkan, yang masih hidup, kemudian ini tadi, yang masih hidup, kemudian diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Ini tadi ya, ayat-ayatnya. Dalam Wahyu tadi yang saya sebutkan. Nanti kita akan ke sana lagi ya, sabar. Nah, 1 Korintus 15. Ya, ini tadi ayatnya 1 Korintus 15, dalam sekejap mata ketika sangkakala dibunyikan, maka yang mati akan bangkit dan kita semua akan diubahkan. Sangkakalanya terakhir, hari kebangkitan itu cuma sekali saja. Jadi saudara jangan bilang ada rapture 2 kali. Enggak ada, rapture-nya cuma sekali. Nah, sekarang saya mau, sebelum lihat 2 Tesalonika 2, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan dia duduk di bait Allah. Saudara, orang kemudian menafsirkan 2 Tesalonika 2 ayat 4 ini adalah bait Allah ketiga. Enggak, waktu Paulus nulis 2 Tesalonika 2, bait Elohim masih ada. Ya, belum dihancurkan. Jadi ini adalah bait Allah yang kedua, dan itu adalah lawan. Nah, jadi itu antikristus sudah ada di tengah kita, tapi dia belum declare. Ya. Yesaya 11 ayat 4, kemarin kita kasih tahu bahwa dengan hembusan nafasnya, Yesus itu mematikan, membunuh antikris ini. Ya. Jadi 2 Petrus 3 ayat 10, dunia itu akan hancur setelah kerajaan 1000 tahun. Ya, 2 Petrus 3 ayat 10, kemarin kita belajar heavens and hell. Nanti kita masuk ke sini lagi. Ini nanti yang sekarang. Oke, sebentar. Lihat ini ya. Kesimpulan ya, end of the second temple. Bait Elohim kedua sudah mati, sudah hancur, ya, karena ada Kaisar Caligula, dia taruh ke patungnya di dalam bait Elohim, dan orang Yahudi memberontak karena mereka disuruh sujud kepada patung Caligula, padahal orang Yahudi sejak bait Nehemia, sejak bait Elohim itu didirikan, mereka tidak pernah, bahkan kepada manusia siapapun mereka nggak sujud. Makanya ketika orang sujud pada Yesus, dan Yesus tidak menolak, padahal orang sujud pada malaikat, malaikat menolak. Orang sujud kepada para rasul menolak. Tapi orang sujud kepada Yesus, Yesus nggak menolak. Ya, karena Yesus adalah Elohim sendiri, ya, dia yang layak menerima sujud sembah kita. Terus ada aniaya yang luar biasa, ya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Tadi dikatakan 2 saksi Allah, ya, itu sudah ada dari zaman dulu. Orang yang punya Torah di hatinya, benar-benar Torah ya, bukan Torah yang lain yang karangannya Talmud dan karangannya Midras, tapi benar-benar Torah dan para nabi. Dan kemudian kalau bukan karena orang-orang pilihan, maka itu nggak ada yang sanggup bertahan. Tapi karena orang-orang pilihan, maka itu berhenti aniaya itu. Nah, Konstantin itu akhirnya membuat Kristen jadi agama negara dan aniaya berhenti. Orang Yahudi untuk sementara tidak dipersekusi. Sampai kemudian abad ke-15 dipersekusi lagi orang Yahudi oleh orang Kristen di gereja yang tidak melakukan firman Tuhan, yang sudah sesat, orang-orang Kristen yang sesat, yang tidak setia kepada yang tertulis, yang menyembah patung-patung, ya. Kemudian ada Mesias palsu, kelahiran Islam, ya tadi, dan kiblatnya Mekah tadi. Lihat dia ada di gurun, lihat dia ada di bilik, dan tadi ini second tadi ya, false. Terus kemudian kedatangan sebelum Yesus, tanda-tanda ini tadi ya, seal 1, seal 2, ini tadi. Seal yang pertama white horse tadi ya, terus ada seal yang kedua diambil damai, ya, terus seal yang ketiga terus ada diambil keadilan dan rusaknya ekonomi, terus ada kelaparan, terus ada para martir ya, ada para martir, dan ada seal yang ke-6 second universe. Nah, ini tanda-tanda kedatangan. Terus tanda-tanda ketika Yesus datang, ya, yang menyertai Yesus datang. Matahari gelap, matahari bulan gelap,
bulan bintang-bintang berjatuhan, kuasa surga bergoncang, tadi ya, juga beririsan juga, anak manusia, the son of man, will come in the cloud of glory. Lihat, Wahyu 14 ayat 14, dan malaikat meniup sangkakala, collect his elect from four winds, dari 4 penjuru mata angin sampai ke langit. Nah, saudara Martin, ya, terus kemudian lihat, pertama kali antikris harus reveal tanda-tanda kita nanti mau dibangkitkan. Bukan resurrection, salah, kelebihan resurrection dan kebangkitan dan rapture, pengangkatan. Antikris harus reveal himself, ya. Kemudian antikris akan dihancurkan oleh Yesus dulu. Kemudian ada rapture believers, ya. Baru ada rapture. Jadi kalau saudara amati di kitab Wahyu, kita balik dulu. Sebentar. Oh, saya kurang satu nih. Tambahan ya. Terakhir ya. Ini saudara boleh nanya. Ini. Lihat. Ketika anak manusia datang, ini semua kejadiannya adalah setelah antikris tadi, meterai 1 sampai meterai 6. Ya, sampai sangkakala 1 sampai sangkakala ke-6. Sangkakala ke-7 kita baru diangkat. Ya, Yesus datang. Lihat lingkaran itu ya. Wahyu 14 ayat 14 itu sama dengan Wahyu 18 ayat 9, Wahyu 19 ayat 11. Sangkakala ke-7, Wahyu 10 11 sangkakala 7 dibunyikan, ya. Kemudian akan dituai. Tuaian yang pertama itu 1 Korintus 15. Lihat pasal 14 ini itu kan pasal yang udah mulai terakhir, ya. Jadi semua tadi sudah terjadi semua. Meterai 1 2 3 4 5 6, meterai ke-7 itu 7 sangkakala, itu pun di sangkakala yang ke-7 kita baru dipanen, kita baru rapture. Ya. Dan rapture itu cuma kejadian sekali, kebangkitan orang mati itu cuma sekali kejadiannya untuk masuk ke dalam langit bumi yang baru. Begitu ya. Jadi tadi ada pertanyaan, jadi kita di masa mana sekarang? Kita belum masuk ke meterai yang pertama, belum. Karena itu akan terjadi cepat sekali. Ya, kita belum. Kita masih belum apa-apa, itu belum apa-apa, baru tanda-tanda saja. Baru tanda-tanda, belum. Nanti sebentar lagi begitu blank kita akan tahu. Oke, sampai sini dulu.